Terima kasih Bapak Muhammad Toha. Selanjutnya kami persilakan yang mewakili dari fraksi Partai Demokrat. Baik, terima kasih pimpinan. Pendapat mini akhir fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap 3 rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pergunungan. Disampaikan oleh Reska Oktoberia, nomor anggota A528, Daerah Pemilihan Sumatera Barat II. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Demokrat bersama rakyat. Yang terhormat, pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI beserta jajaran, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajaran, Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta jajaran, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajaran, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional beserta jajaran, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia beserta jajaran, serta hadirin yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, agar senantiasa dianugerahkan kesehatan kepada kita semua. Dalam kesempatan hari ini, izinkan kami fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan fraksi terhadap 3 rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pergunungan. Saudara pimpinan, anggota Komisi 2 DPR RI, para menteri beserta jajaran, Ketua DPD RI beserta jajaran, serta hadirin yang kami hormati. Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi yang diberikan status otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui Undang-Undang Otonomi Khusus tersebut, Provinsi Papua diberi mandat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakatnya, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran Provinsi Papua, yang memiliki tujuan untuk melindungi harkat martabat orang asli Papua sekaligus meningkatkan taraf hidup, mempercepat pembangunan kesejahteraan dan keadilan di segala bidang, yaitu ekonomi, politik, hukum, keamanan, sosial budaya, sumber daya manusia, serta mengedepankan penegakan hak asasi manusia yang diikuti dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini sangat diperkuat dan diperjelas dengan keberadaan pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang juga memberikan sebuah titik baru bagi pemekaran wilayah di Papua. Pada hakikatnya, pemekaran wilayah merupakan upaya untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, sekaligus juga untuk mempercepat terwujudnya pemerataan serta kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini jugalah yang menjadi pendorong utama pemerintah dan DPR RI untuk melakukan pemekaran di wilayah Papua melalui rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pergunungan. Saudara pimpinan, anggota Komisi 2 DPR RI, para menteri beserta jajaran, Ketua DPD RI, serta hadirin yang kami hormati. Fraksi Partai Demokrat menilai pemekaran wilayah di Papua bukan sekedar sebuah rencana jangka pendek, namun harus dipahami sebagai sebuah upaya pembangunan atau mahakarya yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan menjadikan Pancasila sebagai pilar kekuatan untuk kemajuannya. Oleh karena itu, sudah seharusnya tertanam di dalam setiap jiwa-jiwa manusia Indonesia itu bahwa Papua itu milik Indonesia, milik kita semua, di mana usaha pemekaran dan pembangunan wilayah Papua harus dilakukan dengan sepenuh hati,
yang berharmoni dengan konsep pembangunan nasional negara Republik Indonesia. Sehingga proses pemekaran ini memerlukan pertimbangan yang mendetail, mendalam, serta strategi perencanaan yang komprehensif agar implementasi pemekaran tersebut tidak dilakukan dengan immature plan akibat dari ketergesa-gesaan. Selain itu, untuk mewujudkan keadilan, kemajuan, keamanan, dan kesejahteraan rakyat Papua seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, fraksi Partai Demokrat kembali mengingatkan bahwa pemekaran wilayah di Papua tidak boleh dilandaskan pada kepentingan oligarki politik dan bisnis yang sifatnya hanya demi keuntungan sesaat. Melalui proses tersebut, fraksi Partai Demokrat telah melihat, membaca, mencermati, dan menganalisa permasalahan-permasalahan dan isu strategis serta proses pembahasan RUU ini secara tersendiri. Untuk itu, fraksi Partai Demokrat berpandangan ada beberapa isu strategis yang menjadi catatan kritis yang perlu menjadi perhatian pemerintah, yaitu 1. Terkait pemekaran wilayah di Papua, fraksi Partai Demokrat sangat concern dan menuntut secara penuh agar pelaksanaan pemekaran dilakukan dengan berdasarkan aspek-aspek dan pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, serta seperti aspek politik, administratif, birokrasi, hukum, kesatuan, sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, fasilitas umum, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan aspirasi dari masyarakat di Papua. Pemerintah harus dapat mempersiapkan infrastruktur dasar sejak proses awal pemekaran hingga berjalannya roda pemerintahan di 3 wilayah otonomi baru ini, seperti infrastruktur kesehatan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, infrastruktur air bersih, infrastruktur telekomunikasi, dan infrastruktur lain yang dibutuhkan untuk pelayanan publik dan kepentingan umum, agar daerah pemekaran tersebut memiliki kesiapan untuk menjadi provinsi baru dan mampu berkembang secara berkesinambungan di masa yang akan datang. 2. Fraksi Partai Demokrat meminta adanya jaminan terkait hak-hak bagi orang asli Papua melalui penguatan dan kejelasan definisi serta pengaturan tentang prioritas utama orang asli Papua untuk ikut serta dan memiliki wewenang dalam berbagai bidang pembangunan di 3 daerah otonomi baru ini. Dengan diakomodirnya usulan tersebut, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara 3 DOB ini dengan provinsi lain, meningkatkan taraf hidup masyarakat di provinsi-provinsi baru ini, dan memberikan kesempatan kepada orang asli Papua untuk berkiprah di wilayahnya sebagai subjek sekaligus objek pembangunan sebagaimana yang menjadi tujuan dari Undang-Undang Otsus Papua secara umum dan khususnya pemekaran wilayah. 3. Fraksi Partai Demokrat mengingatkan bahwa pemekaran wilayah di Papua harus memasukkan dan menanamkan karakteristik lokal ke dalam sistem pemerintahan daerah di provinsi-provinsi yang ada di Papua. Misalnya, melalui pendekatan antropologis dengan melakukan program ketahanan pangan hingga pemberdayaan masyarakat sesuai mata pencarian. Selain itu, pendekatan keamanan yang humanis, pembangunan dan kesejahteraan dari kita semua untuk rakyat Papua menjadi hal yang wajib dan tidak bisa ditawar. Pemerintah pusat harus dapat mengoptimalkan peran sebagai fasilitator maupun sebagai mediator agar pemekaran wilayah ini bisa terlaksana lebih transparan, berkeadilan, serta adanya kolaborasi antara pusat dan daerah. Hal ini sangat penting, terutama dalam peralihan dan penyerahan personil, aparatur sipil negara, aset dan dokumen dari provinsi induk ke daerah otonomi baru sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah dan untuk meningkatkan
perebutan atas penguasaan personil, aset dan dokumentasi tersebut sekaligus mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan. 4. Fraksi Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk memastikan pengaturan batas dan cakupan wilayah, termasuk juga jumlah kabupaten kota secara tepat dan melihat kondisi terkini dari wilayah tersebut, dan dengan mendengarkan masukan serta aspirasi dari setiap masyarakat adat yang mendiami wilayah tersebut, sehingga pengelolaan kawasan dan perbatasan dapat dilakukan semaksimal mungkin dalam rangka mendorong kedaulatan dan eskalasi pembangunan setiap provinsi di Papua dalam dekapan NKRI, di samping melakukan sinergisasi dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Hal ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan DOB dan provinsi induk di tanah Papua, sekaligus menghindari terjadinya konflik adat dan horizontal di kemudian hari. 5. Mengingat pentingnya grand design dalam proses pemekaran daerah, fraksi Partai Demokrat DPR RI mensyaratkan kepada pemerintah untuk segera menyusun grand design atau aturan turunannya paling lambat 2 tahun sejak undang-undang ini disahkan, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Karena hal ini merupakan bentuk dan upaya sekaligus acuan dalam pemekaran daerah baru, bukan hanya untuk DOB di Papua, tetapi juga DOB lain yang berada di dalam kedaulatan NKRI. Grand design ini menjadi sangat penting untuk memperlancar koordinasi antara pemerintah pusat dan provinsi-provinsi baru, agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan efisien, efektif, akuntabel, dan demokratis, serta memiliki perencanaan pembangunan yang jelas dalam jangka panjang sebagai kebijakan dasar bagi provinsi-provinsi baru. Bisa dipersingkat, Bu. Siap, Ketua. Terakhir, 6. Terkait pendanaan. Fraksi Partai Demokrat berpandangan dalam pembentukan 3 provinsi baru di Papua, pemerintah benar-benar perlu memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi fiskal dan kemampuan APBN. Jangan sampai negara semakin terbebani dengan defisit anggaran. Proses persiapan pembentukan hingga penyelenggaraan DOB membutuhkan dana hingga triliunan rupiah. Karena itu perlu perencanaan anggaran yang matang, di mana pada tahun 2023 negara memiliki beban besar untuk mengembalikan defisit anggaran negara di bawah 3% produk domestik bruto. Ditambah dengan persiapan pemilu serentak 2024 serta kondisi negara yang masih dalam proses pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Saudara pimpinan, anggota Komisi 2 DPR RI, para menteri serta hadirin yang kami hormati. Seperti yang pernah disampaikan oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 Agustus 2014 di tanah Papua. Saya melihat dan saksikan tanah ini menjanjikan berkah dan hari esok yang baik. Tinggal bagaimana kita semua tidak menyia-nyiakan janji Tuhan. Fraksi Partai Demokrat berpandangan kita semua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, di seluruh wilayah Papua, masyarakat Papua dan seluruh rakyat Indonesia harus berkomitmen dan dengan ketulusan hati mendukung pembangunan Papua melalui pemekaran wilayah yang berbasis kebudayaan asli orang Papua demi mempercepat kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalisasikan potensi keunggulan masing-masing daerah dalam bingkai Nusantara Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan tujuan otonomi khusus Papua, yaitu pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang seiring dengan upaya membangun kehidupan bermasyarakat bersama masyarakat yang rukun, harmonis, tertib, dan produktif berdasarkan hukum, keamanan, serta penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Maka, berdasarkan 6 catatan kritis di atas, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, fraksi Partai Demokrat DPR RI dapat menyetujui 3 rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pergunungan
dengan catatan-catatan kritis tersebut untuk disahkan di tingkat selanjutnya. Demikian pendapat akhir fraksi Partai Demokrat terhadap 3 rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pergunungan. Semoga kita bersama-sama melalui RUU ini bisa menjawab semua persoalan yang ada di tanah Papua dan mampu meningkatkan kesejahteraan provinsi-provinsi di Papua dalam rumah NKRI. Membangun Papua sama dengan membangun negeri, karena kesejahteraan Papua adalah kesejahteraan Indonesia. Giat dan komitmennya harus bersifat one for all for one. Demokrat bersama rakyat, harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 28 Juni 2022, pimpinan fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Haji Agung Budi Santoso SH, dan Sekretaris Marwan Cik Hasan ditanda tangani. Terima kasih pimpinan. Ya, hampir setengah jam. Nggak apa-apalah, kapoksi baru. Tadi nggak ada foto-foto, cewek foto-foto nih. Foto-foto. Tadi nggak ada foto-foto. Abang foto-foto lah. Foto-foto Mas Arto. Ya, terima kasih Ibu Reska Oktoberia.